Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi. Baik, untuk PowerPoint-nya sudah bisa terlihat. Sudah, Pak. Baik, kita berbicara pada sistem manajemen ya. Sistem manajemen tentu bagaimana rangkaian suatu kegiatan manajemen yang teratur, kemudian saling berhubungan dalam mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan ya. Jadi dalam keselamatan kesehatan kerja atau di dalam suatu standarisasi itu ada namanya sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja ya. Tujuannya untuk apa? Penerapan SMK 3 di tempat kerja itu tujuannya untuk pencegahan dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Kemudian untuk menciptakan tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif ya. Jadi penerapan SMK 3 ini sama juga dengan penerapan standarisasi ya di tempat kerja. Tadi bagaimana kita bisa menciptakan tempat kerja yang aman dan sehat ya tentunya. Kemudian bagaimana menciptakan efisiensi dan produktivitas dalam bekerja. Mencegah dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Jadi penyakit akibat kerja ini tidak muncul pada saat kita bekerja, akan tetapi munculnya pada saat kita setelah selesai bekerja biasanya. Kewajiban dalam hal penerapan SMK 3 ini sesuai dengan Peraturan Menteri ya Tenaga Kerja Nomor 5 Permen tahun 1996, di mana setiap tempat kerja, misalnya ada 100 orang atau lebih, kemudian mengandung potensi bahaya yang dapat menimbulkan suatu karakteristik suatu pengakibatan kecelakaan kerja atau kerugian, maka wajib menerapkan SMK 3. Manfaatnya tentu pada pemerintah, pada pengusaha, kemudian pada konsumen ya. Misalnya pada pemerintah ya melaksanakan regulasi, undang-undang dan peraturan perundang-undangan. Kalau pengusaha ya dapat terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, produktif ya, kemudian bisa menurunkan kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Kemudian dari sisi konsumen ya terlindungi, produknya jadi aman dan sehat, serta image perusahaan akan baik. Nah, ada beberapa tampilan bahaya risiko kita dalam bekerja ya. Ada berbagai gambar, kemudian ada berbagai ilustrasi di sini. Tentu dalam lingkungan tempat kita bekerja pasti ada risiko, tinggal bagaimana kita meminimalisir atau melakukan pencegahan terhadap terjadinya risiko tersebut. Jadi pada SMK 3 ini meliputi ada struktur organisasi, kemudian suatu perencanaan ya, kemudian tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses, serta sumber daya. Jadi dibuat dulu misalnya dalam suatu perusahaan struktur organisasinya seperti apa, kemudian dibuat perencanaannya. Setelah struktur organisasi dibuatlah perencanaannya. Setelah dibuat perencanaannya, dibuat siapa yang bertanggung jawab terhadap item-itemnya. Kemudian dilaksanakan dan kemudian dibuatlah prosedurnya, proses dan sumber daya yang ada. Jadi sangat dibutuhkan pengembangan, penerapan, pencapaian dan pengkajian pemeliharaan dari ketiga itu untuk terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif. Sistem dari manajemen perusahaan ya tentu untuk pengembangan penerapannya kepada pengendalian risiko. Jadi tempat kerja bisa aman, efisien, dan produktif. Tentu dalam artian
sistem manajemen ini juga untuk sebagai suatu standar dalam hal melindungi pekerja. Ya, ada 5 prinsipnya. Ya, prinsipnya itu yang pertama adalah komitmen dan kebijakan. Nah, komitmen dan kebijakan di sini dari pimpinan perusahaan. Apakah berkomitmen dan melakukan suatu kebijakan untuk penerapan SMK 3. Setelah ada komitmen dan kebijakan, maka dibuatlah perencanaannya oleh tim, oleh tadi ada struktur organisasinya. Setelah direncanakan, maka dilakukanlah penerapannya di lingkungan tempat kita bekerja. Setelah diterapkan, maka dievaluasi, diukur dan dievaluasilah hasil penerapannya. Setelah itu dilakukanlah peninjauan ulang serta peningkatan apa yang harus ditingkatkan oleh manajemen sehingga peningkatannya pada penerapannya bisa berkelanjutan. Nah, untuk pelaksanaan dari K3 maupun SMK 3 ini sangat diperlukan komitmen dan kebijakan dari perusahaan. Jadi itu tadi ya. Jadi dalam hal penerapan SMK 3 itu di suatu tempat kita bekerja sangat diperlukan komitmen dan kebijakan dari manajemen atau pimpinan perusahaan. Baik, sampai sini sambil menunggu nanti ada tanggapan, pertanyaan atau pendapat, silakan diaktifkan videonya. Saya mau ambil absensi record kita. Baik ya, 1, 2, 3. Ulang lagi ya, ada yang baru masuk ya. 1, 2, 3. Oke, baik, silahkan. Ada pertanyaan atau ada tanggapan, dipersilahkan.